Shalom Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 13. Ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 13, ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jemaat, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 6. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Ayat 10. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, dan ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ayat 13. Jadi jikalau Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan kepada orang-orang yang mengutusnya. Ayat 17. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Bersabdalah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih pemain musik dan juga udah. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini kita ibadah Kamis Putih. Banyak umat Protestan atau gereja Protestan menghadiri ibadah, fokusnya kepada Jumat Agung dan Minggu Paskah. Sedangkan ibadah Kamis Putih ini banyak yang tidak secara ketat melakukannya. Bahkan banyak cabang Protestan tidak akrab dengan terminologi dan praktek ibadah Kamis Putih itu. Bapak Ibu saudara sekalian, istilah lain dari Kamis Putih itu disebut dengan Maundy Thursday. Kata Maundy itu berasal dari bahasa Latin mandatum, atau bahasa Inggrisnya itu mandat. Artinya perintah. Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat apa sih yang ingin Yesus
utarakan kepada para muridnya dan kita melalui firman yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu. Di situ ada perintah yang harus kita taati. Seperti gambar itu ya. Yesus melakukan pembasuhan kaki, maka dia perintahkan kita untuk melakukannya juga. Tapi lebih dalam daripada semua apa yang Yesus lakukan itu menunjukkan kasihnya. Dan dia perintahkan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kita mengasihi dia itu, maka terlihatlah bahwa kita sungguh murid daripada Kristus. Ciri khas dari murid Kristus itu adalah mengasihi. Latar belakang Tuhan Yesus memberikan ayat-ayat ini, pertama, karena Yesus tahu saatnya telah tiba, dia akan berangkat atau beralih dari dunia ini kembali kepada Bapanya. Ayat 1 dan 3. Dari ayat ini juga Bapak Ibu, Yesus tahu sebelum ia kembali kepada Bapanya, dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Apa yang telah direncanakan oleh Bapa di dalam kekekalan itu, bahwa dia harus melaksanakan penyelamatan manusia dari dosa itu melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia ingin supaya kita mengalami penebusan, keselamatan melalui karya penderitaannya di atas kayu salib. Ketika Yesus Tuhan kita itu melaksanakan rencana Allah menyelamatkan kita, maka dia pun juga takut dan gentar. Dan itu kita bisa baca ketika dia di Taman Getsemani. Kalau boleh Tuhan, lalulah, ya, berlalulah cawan penderitaan ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dia mengatakan, bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Itu untuk menunjukkan betapa dia begitu mendalami, begitu dalam ia mengasihi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, Rasul Yohanes menulis pasal 13 ini karena ia tahu iblis itu menggunakan Yudas untuk membisikkan rencana jahat iblis. Ya, dan itu diletakkan di hatinya Yudas supaya ia mengkhianati Yesus. Seorang tokoh ahli perjanjian baru namanya F.F. Bruce itu memberi pandangan bahwa hati iblislah yang memiliki dorongan jahat terhadap iblis, dan iblis menanamkan kejahatan itu ya di dalam hati Yudas. Dan Yudas tidak berdaya. Oleh karena dia tidak melekat kepada Kristus itu. Bapak Ibu sekalian, dari ketiga hal yang Yesus tahu itu, maka dia mengatakan mengasihi murid-muridnya. Bukan hanya murid-muridnya, tapi juga kepada kita yang hadir ibadah pada malam. Ia mengasihi kita sampai kesudahannya. Yesus memang akan meninggalkan murid-muridnya hanya 3 hari. Tapi dia tidak lupa mengucapkan cintanya, kasihnya yang tidak berkesudahan kepada para murid itu. Apa Bapak Ibu bukti kasih Yesus yang ia kerjakan, kasihnya yang besar, itu kasih yang dia berikan kepada murid dan kita pada malam hari ini? Ialah penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Kalau kita melihat salib Bapak Ibu, itulah kasih Tuhan untuk kita. Dia memang menderita,
Dia harus mati. Tapi itulah cintanya kepada kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita diselamatkan. Ia bukan hanya berbicara tentang kasih Bapak Ibu. Tapi Yesus itu pelaku yang melakukan kasih. Dan itu dibuktikan melalui salibnya. Salib sekali lagi Bapak Ibu, bukti kasih Tuhan kepada kita. Supaya kita yang Dia kasihi tidak binasa karena dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada tatu salibnya atau pakai aksesoris salib, ya itu bukan hanya aksesoris, tapi itu tanda cinta Yesus kepada kita. Cinta yang menebus, cinta yang menyelamatkan, cinta yang membawa kita kembali kepada Allah, menikmati kebaikannya. Bapak Ibu, Yesus memang mengasihi semua manusia di dunia ini. Tetapi berbeda kasih Yesus kepada kita yang adalah milik kepunyaannya. Milik kepunyaan yang Ia bayar lunas dengan darahnya sendiri itu. Berbeda kasihnya kepada kita yang ditebus di atas kayu salib dengan kasihnya kepada semua orang. Dia mengasihi kita karena Dia memilih kita. Dia mengasihi kita karena Dia memberikan dirinya untuk kita. Dia mengasihi kita karena Bapa memberikan kita kepada Kristus untuk ditebus. Kasih Yesus Bapak Ibu terkonsentrasi kepada kita. Bukan hanya kita sebagai anak-anaknya, tapi kita juga adalah sahabat-sahabatnya itu. Sebagai anak-anaknya, sebagai sahabat-sahabatnya yang Dia tebus di atas kayu salib. Maka kita bisa menikmati kepenuhan, kesempurnaan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kepenuhan kasih Allah yang membuat kita tidak ragu lagi mengikuti Dia, mentaati Dia, memberikan hidup kita kepada Dia karena kasih-Nya sempurna. Dan kesempurnaan itu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia mengasihi kita dengan kasih agape, dengan kasih yang kekal. Kasih yang Dia beri kepada kita, kasih yang tidak terbatas. Kasih yang dari kekal sampai kekal, Bapak Ibu. Dan Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Ia mengasihi kita tanpa syarat. Tanpa syarat apapun, Bapak Ibu. Meskipun kita tidak bisa mengasihi Dia sesuai dengan standarnya, tapi Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kalau kita renung hari ini Bapak Ibu, sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Kita lebih peduli kepada diri kita sendiri. Kita lebih sayang kepada diri kita sendiri. Ya. Tapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Hari ini berapa banyak kita tidak suka sama orang. Hari ini betapa banyak mulut kita ngomongin tidak karu-karuan kepada anak kita dan sebagainya. Hari ini betapa marahnya kita dengan suami kita. Karena dia tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kasih Allah kepada kita tidak melihat hal itu Bapak Ibu. Kasih Tuhan kepada kita tidak berhenti oleh karena ada kekurangan dan kelemahan pada kita. Kasih Tuhan tidak datang dan pergi, Bapak Ibu. Kasih Tuhan hari ini Dia mengasihi, besok tidak mengasihi, bukan. Hari ini Dia mengasihi, besok Dia mengasihi, seterusnya Dia mengasihi, meskipun kita jauh terbangun di dalam mengasihi Dia. Itulah cinta kasih Tuhan. Yang Dia mau sampaikan pada malam terakhir menjelang Dia mati di atas salib. Sudah tiba saatnya. Dia katakan, aku mengasihi engkau. Katakan pada diri saudara dan saya dalam hati, terima kasih Tuhan. Seperti lagu tadi, engkau mengasihi saya. Ketika saya tidak mengasihi engkau.
Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat demonstrasi ekstrim dari kasih Allah itu. Apa demonstrasi ekstrim dari kasih Allah kepada kita yang nyata itu? Di dalam ayat-ayat yang kita baca itu, dia mengambil peran sebagai hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang mencuci kaki, membersihkan kaki dengan tangannya yang suci pada kaki yang kotor, najis, bau. Tapi kasihnya kepada keadaan yang demikian itu berapi-api. Dia mencintai, mengasihi. Saya perhatikan Bapak Ibu ya. Ini bukan apa. Tapi saya mau melihat ya begini. Sulit kita mau mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kalau saya misalnya makan siang di gereja itu Bapak Ibu ya. Ini saya makan ya. Lalu kemudian itu saya sungkan untuk mengatakan tolong cucikan piring saya. Meskipun Bapak Ibu saudara malu. Atau ada yang cuek, masa bodoh, lu yang makan, masa gua yang nyuci. Kan itu najis dengan kotor, kamu yang makan kok saya yang cuci. Piring kamu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat Yesus. Murid-muridnya menolak dia. Murid-muridnya mengkhianati dia. Murid-muridnya tidak mengaku dia. Dia tahu itu. Tapi Yesus, dia buktikan cinta kasihnya itu dengan dia mencuci kakinya. Dia mengelap kakinya dengan tangan yang suci kudus itu. Dalam dunia kuno Bapak Ibu, timur kuno itu ya, lazim tuan rumah menyediakan hamba yang membasuh kaki sebagai ritual keramatamahan. Dan itu sebuah kehormatan bagi tuan rumah jika dia memiliki budak dan ada tamu datang mencuci kakinya atau mencuci kaki tuannya itu. Mengapa budak itu penting di tiap rumah tangga orang Yahudi itu? Oleh karena bukan hanya sekedar mencuci kaki, tapi kaki yang berjalan sepanjang hari itu berdebu dan kotor. Di dalam tulisan-tulisan yang saya baca itu, terdapat juga di kaki yang jalan di kotoran itu, di sampah itu, melekat juga kotoran-kotoran binatang. Tahu kotoran binatangnya? Dan ketika dia di rumah, datang ke rumah, maka tuan budak itu mencuci itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat kotor, sangat jijik. Kaki yang dibersihkan itu. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya kalau mereka datang malam itu makan malam, ya kakinya kan sudah dibersihkan itu sebelumnya. Kalau nggak dibersihkan, bau minta ampun. Ya, makan mereka itu mungkin tidak makan seperti kita yang ada meja kursinya itu, tapi beda. Bisa lihat di internet gambar-gambar bagaimana orang zaman itu makan. Pasti tidak menyenangkan. Sebab itu Bapak Ibu, tanda kehormatan bila seorang yang empunya rumah itu ada budak yang bertugas mencuci, membersihkan kaki itu. Dan saya juga baca tulisan, ada pelanggaran norma yang berlaku pada masa itu bila tuan yang bisa memiliki budak itu, yang membersihkan kaki, tidak memilikinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang tidak lazim kita lihat, bagaimana Rasul Yohanes ya, menceritakan, menulis, ya, Yesus mengambil peran budak pencuci kaki itu. Dia membersihkannya Bapak Ibu. Seharusnya itu status yang rendah, mencuci kaki dari status yang tinggi, tuan itu, atau tuan rumah. Tapi di sini aneh. Yesus yang adalah Allah itu, Mesias itu, Tuhan itu, malam itu, dia mengambil peran menjadi budak yang melayani.
Dia guru, dia tokoh masyarakat pada waktu itu. Bahkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tapi Yesus merendahkan dirinya. Ya, membuka bajunya, dia mengambil handuk itu, mencuci kaki dan membersihkan kaki para murid. Adalah sangat memalukan Bapak Ibu. Bahwa seseorang yang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, melakukan pekerjaan yang kasar seperti budak. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu kotor, murid-muridnya itu najis, murid-muridnya itu bau. Oleh karena di kemudian nanti murid-muridnya itu menyangkal dia, menolak dia, tidak mengakui dia. Tapi dia datang tunduk membersihkan murid-murid yang kotor, najis, dan bau itu Bapak Ibu. Itulah hamba yang sejati. Dia Allah. Datang ke dalam dunia, menjadi manusia, tapi dia merendahkan diri dengan taat melakukan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Bapaknya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus memberi teladan dia mencuci kaki para muridnya? Karena Yesus ingin membetulkan konsep daripada murid. Mereka tidak paham bahwa mereka itu adalah hamba. Maka Yesus seringkali mendengar mereka bertengkar, siapa yang paling terbesar? Yesus memilih mereka bukan untuk yang menjadi terbesar, tapi menjadi murid, menjadi hamba yang melayani. Dan Yesus tidak banyak berkata-kata, dia melakukan supaya merubah pikiran daripada murid yang siapa yang terbesar itu, dengan dia melakukan pencucian kaki. Konsep ambisi mereka menjadi murid itu, siapa yang paling terbesar di antara mereka? Murid-murid itu mimpi tentang kekuasaan, prestise dalam kerajaan yang akan datang. Para murid saling iri hati dan berlomba-lomba untuk mendapat tempat yang terbaik. Mereka bersiap berperang untuk merebut tahta itu. Tapi tidak siap. Seperti Yesus mengambil handuk, mencuci kaki para muridnya. Mereka tidak siap menjadi murid yang melayani. Mereka lupa Bapak Ibu. Mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi murid untuk meneladani Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang lain kita melihat. Mereka mungkin sudah makan malam pada waktu itu, tetapi tidak ada budak yang membersihkan kaki mereka. Yesus berdiam. Siapa kira-kira dari para murid yang mengambil peran untuk menjadi budak yang mencuci kaki? Dan Yesus tidak menyuruh para muridnya itu. Lalu dengan inisiatif sendiri, dia mengambil, dia melepaskan bajunya, lalu kemudian dia mengambil handuk dari tangannya dan mencuci. Dia berinisiatif sendiri mengambil peran hamba itu bagi murid-muridnya. Dia mengambil momen itu, Bapak Ibu, untuk memperlihatkan, aku ini adalah Tuhanmu. Tapi aku mengambil peran itu. Tidak ada budak yang mencuci kaki pada waktu itu. Tapi Yesus mengambil, berinisiatif sendiri mengambil tugas itu. Para tuan pun, Bapak Ibu, tidak akan mungkin mau untuk mencuci kaki bila tidak ada budak-budak yang mencuci kaki itu.
Misalkan saya tuan rumah, saya di rumah itu punya budak yang mencuci kaki. Tapi ketika budak mencuci kaki itu tidak ada, mungkin dia sakit atau dia mungkin keluar, apakah saya mau melakukan tugas itu? Ya, nggak mau, karena itu pekerjaan yang paling rendah di masyarakat. Tapi Yesus mau meskipun dianggap rendah, pekerjaan yang sangat tidak masuk hitungan itu rendah. Tapi dia mau mengambil itu. Markus mengatakan dia hamba yang sempurna. Tapi dia juga adalah anak Allah yang mau menjadi hamba, mencuci kaki para muridnya. Ini maksudnya kemana Tuhan Yesus ingin bawa kita? Dia ingin membawa kita kepada nantinya 3 hari kemudian, besoknya dia menjadi hamba yang mati di atas kayu salib untuk menebus kejijikan saudara, kejijikan saya, kebobrokan saudara, kebobrokan saya, kenajisan saudara, kehancuran saya, saudara. Dari teladan itu dia ingin membawa para murid dan kita. Lebih daripada dia seorang hamba yang mencuci kakinya, dia sekarang mencuci manusia dari dosa yang jahat itu. Dan yang tidak ada satupun orang yang bisa mengambil peran itu. Hanya Allah yang bisa mengambil peran itu melalui putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, malam hari ini di Kamis Putih, Yesus ingin mengajar kita. Esensi daripada murid itu adalah melayani. 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 Menjadi budak, menjadi hamba yang melayani di dalam kasih, di dalam kerendahan hati yang sejujur-jujurnya. Ya. Tidak seperti para murid, motivasinya yang terbesar adalah siapa yang paling terbesar. Saya mengatakan kepada majelis, gereja, dan semua kita, jangan melayani supaya kita menjadi yang terbesar. Dianggap menjadi yang terbesar. Ya. Tapi menjadi hamba. Siapa yang menjadi terbesar, itu merupakan sikap angkuh sombong menuju kepada kehancuran. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus itu bukan hanya hamba, bukan hanya datang ke dalam dunia ini melayani. Tapi dia di dalam tulisan Paulus di Filipi itu, dia adalah hamba. Dia bukan hanya datang melayani, tetapi dipertegas oleh Paulus, dia menjadi hamba. Gitu. Kita mau melayani, tapi kita harus menjadi hamba. Yang ketiga Bapak Ibu, persekutuan yang ingin disampaikan oleh Yesus di meja makan di Kamis itu adalah dia ingin mengikrarkan persekutuan anak-anak Tuhan yang kokoh, yang berdasarkan kasih. Yang pertama dia ingin menjelaskan, aku mengasihi engkau sampai kesudahan zaman. Yang kedua, dia ingin mengajar kepada para murid, jadilah hamba bagiku. Dan yang ketiga, dia ingin mengokohkan bahwa mereka adalah persekutuan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya di malam sebelum Paskah untuk menjelaskan bahwa mereka bukan hanya murid, Bapak Ibu. Bukan hanya murid semata, tapi mereka adalah sebuah persekutuan bersama dengan Kristus. Maka coba lihat gambar tadi, gambar yang tolong Mbak. Nah, di dalam pencucian kaki itu, di situ ada kasih Tuhan yang tidak bersekutuan. Di dalam gambar itu Bapak Ibu, kita melihat dia yang membasuh itu, dia menjadi hamba yang melayani. Dan yang ketiga kita melihat bahwa di situ banyak kumpulan para murid. Maka di malam itu, malam Kamis itu, dia ingin meneguhkan bahwa engkau bukan hanya sekedar murid, tapi engkau adalah persekutuan bersama dengan aku. Itulah gereja. Bapak Ibu, saya suka dengan istilah gereja. Saya suka kebersamaan di dalam kita bergereja itu.
dalam wujud sebagai persekutuan, maka Yesus setelah makan malam melayani mereka, membasuh mereka dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa? Dia membasuh untuk mengajarkan pentingnya persekutuan, pentingnya gereja itu. Nah, gereja itu adalah gereja, esensi gereja itu adalah melayani. Seperti Kristus melayani itu, di dalam kasih dan kerendahan. Sebagai gereja, sebagai persekutuan bersama dengan Kristus Bapak Ibu di malam itu, ya, bahwa mereka itu berbeda. Baik pribadinya, latar belakangnya, konsep berpikirnya berbeda. Tetapi Yesus ingin mengajarkan, meskipun kamu berbeda satu sama lain, kamu sebagai persekutuan di dalam Kristus, kamu harus saling melayani, mengutamakan satu sama lain. Buang jauh, tidak ada yang lebih tinggi, lebih penting, lebih terhormat. Yang terpenting dalam gereja dan persekutuan itu adalah hamba yang mau melayani seperti Yesus. Sekali lagi, menjadi murid Yesus adalah melayani Tuhan. Jauhkan pikiran kita Bapak Ibu ketika kita melayani Tuhan. Aku Tuhan, aku penguasa. Aku harus lebih didengar. Aku lebih hebat. Bapak Ibu, ketika Yesus melayani, dia tidak berkuar-kuar. Aku adalah Allah. Tapi lebih memberikan contoh dan teladan bagaimana dia melayani. Orang kusta, orang buta, orang yang rasuk setan, dan sebagainya itu Bapak Ibu. Dia tidak menonjolkan dirinya Allah. Ketika dia melayani. Tadi orang kan tahu bahwa dia ini datang dari Allah. Melalui perbuatan-perbuatan kasih-Nya yang ajaib itu. Ketika Petrus menolak Yesus mencuci kakinya itu. Ya, memang dia tidak mau. Karena dia pernah mengakui, engkau adalah anak Allah. Engkau Mesias adalah anak Allah. Dia enggan, dia apa? Tapi Yesus mengatakan kepada dia, kalau kamu tidak mau aku layani, engkau tidak bersama dengan aku. Aku harus melayani. Ini semua gambaran kepada Kristus yang mati di atas salib. Yesus mati di atas salib. Itu sebuah pelayanan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, apa aplikasinya bagi kita? Sebagai gereja, maka kita harus berpikir dan bertindak Bapak Ibu, seperti Kristus. Dia adalah Allah, tapi rela di dalam balutan kasih-Nya mau menjadi hamba yang melayani. Yesus tidak memilih pelayanan supaya dia populer. Dia tidak melayani yang hatinya senang. Dia mau menjadi hamba yang tidak mau dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu. Contohnya mencuci kaki yang kotor, membersihkan kaki yang kotor itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sehabis ibadah malam hari ini, Jumat Agung dan Paskah, kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dengan aku mau menjadi hamba bagimu. Buktikan kasih-Mu itu. Melayani. Kalau engkau melayani, engkau siap mengalami penolakan. Kalau engkau menjadi hamba yang melayani, ya, engkau siap untuk dicaci maki. Diperlakukan tidak baik. Ya. Bapak Ibu, kita jangan hanya menjadi warga gereja saja. Bukan hanya jemaat saja. Tapi loncat jauh, mau menjadi hamba yang melayani, mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Para majelis, saya ingatkan, melayani. Engkau tidak bisa hanya menjadi majelis tanpa melayani. Engkau tidak bisa hanya menjadi jemaat majelis, hanya datang pada waktu tugas. Mari saya sebagai hamba Tuhan dan kita majelis, melayani Tuhan dengan tidak melihat apakah saya ditugaskan atau tidak. Ya, itu Kristus. Dia tidak menyuruh para muridnya, ini tidak ada budak yang mencuci kaki.
Silakan kamu, silakan. Enggak. Yesus berinisiatif sendiri, mau melayani Tuhan. Kita dalam melayani sering mengalami tidak menemukan banyak yang tidak memenuhi harapan kita. Di dalam kita melayani, kita menemukan ketidakpuasan, kekecewaan. Tapi justru itu menjadi ujian apakah engkau hamba yang setia, melayani di dalam kasih dan kejujuran dan ketulusan. Kiranya melalui ibadah malam hari ini, kita boleh melayani Tuhan. Menjadi hamba. Sebentar kita akan mencuci kaki satu sama lain. Itu adalah kita mau meneladani Tuhan. Tapi bukan hanya berhenti sampai malam hari mencuci kaki, tapi diteruskan dengan kita mau melayani Tuhan. Mari kita pujikan sebuah lagu. Tolong Pak Heri dengan teman-teman. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai suatu untuk menyelidiki hati kita. Ya. Kita sebenarnya sampai hari ini melayani Tuhan atau tidak? Selidiki aku Pak Heri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, sepanjang tahun ini berani kami menguji hati kami. Kami sering menyebut, mengatakan, berteriak, mengasihi Engkau. Tapi hanya sebatas nyanyiankah? Atau dibuktikan dengan kami mau menjadi hamba seperti Kristus yang penuh kasih, penuh kerendahan hati, di dalam ketulusan dan kejujuran. Tuhan, perbaharui terus panggilan kami, mengasihi Engkau, dengan dibuktikan kami mau menjadi hamba yang melayani Tuhan. Supaya jemaat-Mu sebagai persekutuan di dalam Kristus semakin besar, semakin besar. Kami akan melihat karya Kristus bekerja. Doa-doa kami, pas banyak jiwa datang kepadamu, nyata Tuhan. Kami sering meminta jiwa, tetapi kami tidak mau melayani akan Engkau. Hanya sebatas doa saja. Terima kasih malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali. Supaya cinta kasih yang pertama-tama itu tidak pudar dalam hidup kami oleh karena berkat Tuhan mengalir berlimpah. Atau mungkin karena persoalan-persoalan hidup kami.
Biarlah cinta kasih Tuhan terus dan terus membawa kami kepada hidup yang mencintai Tuhan. Kami berdoa untuk besok ibadah Jumat Agung, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah kami yang hadir malam hari ini kembali hadir ya Tuhan. Membawa banyak keluarga kami yang belum di dalam Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami sungguh merenung supaya kami besok masuk dalam ibadah Jumat Agung itu penuh dengan kesadaran, pengertian, pemahaman. Tanpa Tuhan mati di atas kayu salib, kami bukan apa-apa Tuhan. Kami hanya manusia yang akan masuk neraka. Tapi terima kasih karya Tuhan di atas kayu salib membawa kami kepada kehidupan yang bersama Tuhan kelak nanti di surga. Berkati juga Paskah, berkati juga Sabtu Sunyi ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ajak kami. Engkau yang memanggil kami ibadah. Itu bukan panggilan omong kosong. Tapi itu panggilan untuk kami diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mau dipimpin lagi oleh Tuhan. Untuk mengucap syukur atas kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kamis Putih mengenang dan memaknai peristiwa malam sebelum Kristus menderita dan wafat. Kristus berkenan merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para muridnya. Setelah itu mengadakan perjamuan malam terakhir, firman Tuhan mempersaksikan kepada kita, Kristus Yesus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Di saat Yesus mengalami kedukaan, ia memilih melayani dan membasuh kaki para muridnya. Walaupun ia tahu saatnya untuk wafat hampir tiba, ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tidak terbatas. Ia tidak membiarkan kuasa dosa dunia memudarkan cinta kasihnya. Oleh sebab itu satu persatu, kaki para murid dibasuh dengan usapan cinta Yesus. Yesus menunjukkan makna melayani daripada dilayani. Dia merendahkan diri pada mencari hormat dan pujian.